Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta. Setiap hari Rabu premier di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan, belajar banyak tentang Injil kasih karunia Tuhan yang akan memerdekakan kita, yang akan terus memegang kita, yang akan terus menuntun kita ke air yang tenang dan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur untuk segala rahmat, kebaikan, kemurahan, penyertaan, dan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, tanah yang subur adalah hati kami. Kami ingin berbuah banyak 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami, Tuhan yang memegang kami, Tuhan yang menjadi gembala kami. Kami siap untuk Engkau senantiasa bawa kemanapun Engkau pergi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ini menjadi sermon pertama Cornerstone Jakarta di bulan September. 8 bulan sudah kita lewati tahun 2022. Kita sudah memasuki bulan September. Saya percaya bahwa setiap bulan yang diciptakan Tuhan adalah bulan-bulan yang baik, adalah minggu-minggu yang baik, adalah hari-hari yang baik. Tidak terasa sudah lebih dari setengah perjalanan tahun 2022 sudah kita lewati. Banyak sekali hal-hal yang sudah kita pelajari, banyak sekali hal yang sudah kita terima dari Tuhan. Begitu banyak berkat, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, anak-anak Tuhan, wajib sepertinya untuk mengatakan terima kasih Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kalau bukan karena tangan kanan Tuhan yang kuat, kita tidak dapat melewati 8 bulan kemarin. Saya percaya bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12 akan menjadi tahun-tahun, akan menjadi bulan-bulan yang hebat bagi kita semua. Ada 4 bulan lagi ke depan yang akan kita hadapi. Saya percaya bahwa setiap orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat Cornerstone yang senantiasa tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, kita akan melihat bulan-bulan yang hebat di depan. 4 bulan sisa di 2022 akan menjadi bulan-bulan yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Akan menjadi bulan-bulan yang penuh dengan manifestasi dari kasih, kebaikan, kemurahan, dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengucap syukur untuk tahun 2022. Kenapa mengucap syukur ini penting Bapak Ibu? Tema besar kita di sepanjang tahun 2022 ini adalah tinggal aman di dalam firman Tuhan. Nah, kita perlu merasakan aman selama kita tinggal di dunia ini. Caranya apa? Dengan cara tinggal aman di dalam firman Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan pada saat kita tinggal di dalam firman Tuhan? Tinggal di dalam firman Tuhan artinya saya dan Bapak Ibu tinggal di dalam ucapan syukur. Tinggal di dalam firman Tuhan itu kalau kita terjemahkan di dalam bahasa kehidupan kita sehari-hari adalah tinggal di dalam ucapan syukur. Ucapan syukur, mengucap syukur harus menjadi sebuah gaya hidup yang konsisten dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kita harus senantiasa memiliki satu attitude, memiliki satu cara pandang yang tepat, yang benar tentang bagaimana cara mengucap syukur. Firman Tuhan yang berkata, kita buka sama-sama Alkitab kita di kitab 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada beberapa hal yang kita perlu garis bawahi di dalam ayat ini. Yang pertama adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. All things. Di dalam segala hal mengucap syukurlah. Tidak dikatakan bahwa mengucap syukur dalam kondisi pada saat saya dan Bapak Ibu mendapatkan promosi, kenaikan gaji atau berkat-berkat yang lain. Tetapi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal.
kalimat berikutnya, frase berikutnya yang perlu kita baris bawahi adalah pada saat dikatakan itulah dikehendaki Allah. Jadi ayat tadi berkata mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah. Apa itunya tadi Bapak Ibu? Itunya tadi adalah mengacu kepada statement awal ayat tadi, mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah dan yang penting bagi kita. Jadi ada 3 hal. Yang pertama tadi kita perlu mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Nah, bagian akhir yang kita perlu garis bawahi adalah kita perlu mengucap syukur dalam segala hal karena itu sesuatu yang dikehendaki Allah, tetapi diberikan suatu kondisi. Kondisinya seperti apa? Di dalam Kristus Yesus. Jadi hari ini saya dan Bapak Ibu senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan dan itu kita lakukan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mengucap syukur di luar Yesus Kristus itu bukan sesuatu yang maafkan saya. Mengucap syukur di luar Yesus Kristus itu bukan sesuatu yang dikehendaki Allah. Jadi apa yang menjadi kehendak Allah adalah kita mengucap syukur senantiasa selalu di dalam segala hal, di dalam semua kondisi dengan syarat di dalam Kristus Yesus. Ini penting Bapak Ibu. Jadi pada saat kita bangun pagi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih aku mengucapkan syukur kepada Engkau karena firman-Mu tergenapi. Bahwa tidak pernah terlambat Engkau memberikan sinar matahari bagi bumi ini. Tidak pernah terlambat mentari untuk terbit. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu artinya kita mengucap syukur di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu tahu, Paulus adalah penulis lebih dari 50% kitab di Perjanjian Baru dituliskan oleh Paulus. Bapak Ibu kalau nanti membuka surat-surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, kepada jemaat yang ada di Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, dan termasuk yang di Tesalonika, saya ingin memberitahu, hampir di semua surat yang dituliskan oleh Paulus, Paulus selalu memulai dengan kata, aku mengucap syukur, kata Paulus. Kita perlu belajar cara mengucap syukur dari pribadi ini. Pada saat Paulus menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaat yang tadi saya sampaikan di depan, yang saya baru saja sampaikan, Paulus tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Paulus ada dalam kondisi dia sedang di dalam penjara, dia menuliskan bagi surat, bagi jemaat. Ada sesudah dia habis mengalami siksaan, deraan, dia menuliskan surat bagi jemaat. Dia mengingatkan lagi dan lain-lain. Tetapi Paulus selalu memulai dengan kata-kata, aku mengucap syukur. Paulus mengerti betul apa artinya. Ada kekuatan di balik ucapan syukur. Ucapan syukur adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembalikan kepada Dia. Ucapan syukur itu harus melekat ada di dalam hati dan terucap oleh mulut kita Bapak Ibu. Di dalam Yesus Kristus. Karena itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Firman Tuhan yang berkata di Ibrani 13. Kita buka Ibrani 13 ayat yang ke-15. Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Penulis Alkitab Ibrani dengan sederhana mengartikan apa yang disebut sebagai korban syukur kepada Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu apa? Kalimat sesudah koma itu untuk menerangkan apa itu korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Hari ini pada saat Bapak Ibu banyak mengucapkan Tuhan Yesus Engkau sungguh baik, Tuhan Yesus benar bahwa Engkau adalah anak raja,
bekerja. Tuhan Yesus benar bahwa Engkau adalah satu-satunya penolongku. Tuhan Yesus benar bahwa Engkau adalah penyembuhku. Tuhan Yesus benar bahwa Engkau adalah penyedia bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat kita berkata dengan ucapan bibir, penulis Alkitab Ibrani 13 ayat 15 ini berkata, itu di hadapan Tuhan sama dengan yang namanya korban syukur. Korban syukur. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa. Senantiasa artinya hampir selalu Bapak Ibu. Senantiasa, selalu, always. Kita perlu selalu mengucap syukur, mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Dan yaitu, apa dikatakan? Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir itu sama dengan korban syukur. Sesederhana itu Bapak Ibu. Mengucap syukur kepada Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa iblis ambil Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu mempunyai suatu direct connection, satu hubungan yang langsung dengan Tuhan. Pada saat saya dan Bapak Ibu berkata, terima kasih Tuhan, thank you God, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Pada saat itu juga kita sedang membawa sebuah korban syukur kepada Tuhan. Pada saat kita berkata, terima kasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang bagaimana orang-orang percaya. Orang-orang yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan harusnya hidup senantiasa di dalam pengucapan syukur. Amin. Mengucap syukur bukanlah suatu tindakan karena kita telah melihat apa yang kita doakan. Tetapi karena kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Sering sekali ucapan syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan sebagai sebuah respon positif karena doa kita telah dijawab Tuhan. Tidak demikian dengan apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu. Kita perlu mengucap syukur Bapak Ibu sebagai sebuah tindakan bahwa kita percaya kita telah menerimanya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau berterima kasih karena saya dan Bapak Ibu sudah menerimanya, sudah tunggu, saya mau melihat dulu, saya mau menerima dulu, baru saya mengucap syukur ke Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya perlu mengucap syukur terlebih dahulu agar kita dapat melihat dan menerimanya. Mengucap syukur posisinya harus ada di depan Bapak Ibu. Bukan akibat saya menerimanya maka saya mengucap syukur. Tapi saya mengucap syukur karena saya percaya bahwa saya akan dan saya telah menerimanya. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 15 ayat 57. Kita buka sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 57. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Tuhan karena kita telah. Jadi pada saat Bapak Ibu mengucap syukur itu bentuk respon percaya kita bahwa kita telah menerima dari Tuhan. Bukan kita akan menerimanya, tapi kita telah menerimanya dari Tuhan karena kita telah diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya baca sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Kita perlu mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena kita percaya bahwa Tuhan melalui anaknya yaitu Yesus Kristus telah memberikan kepada kita kemenangan. Hari ini Bapak Ibu, kalau Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada saya dan Bapak Ibu, apalagi hal yang membuat kita untuk tidak mengucap syukur? Apalagi hal yang membuat kita untuk tidak mau mengucap syukur? Mengucap syukur harusnya menjadi sesuatu hal yang otomatis dilakukan oleh orang-orang percaya. Karena kita percaya Tuhan melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kita kemenangan. Hari ini kemenangan itu bukan sesuatu yang saya dan Bapak Ibu ingin raih. Tetapi sesuatu yang saya dan Bapak Ibu telah terima di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan memberitahu kepada kita, ayo Mario, ayo teman-teman Cornerstone, ayo sahabat Cornerstone, mengucap syukur. Mengucap syukur bagaimana Mario? Tidak ada perubahan di dalam kehidupanku. Aku masih begini-begini saja. Kesehatanku juga tidak bertambah baik.
Kita akan belajar itu nanti di minggu-minggu berikutnya. Hari ini saya ingin memberitahukan Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu perlu membawa korban syukur kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di ayat Alkitab tadi, di Ibrani tadi, bahwa korban syukur kepada Tuhan itu sama dengan ucapan bibir. Ucapan bibir itu adalah ucapan syukur. Pada saat kita berkata, terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu saja, oleh karena kebaikan-Mu, aku bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhanku Yesus, terima kasih Tuhanku Yesus. Di mata Tuhan, di mata surga, itu adalah korban syukur. Amin. Mazmur 139 ayat 14 Bapak Ibu. Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14 dikatakan demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya dan Bapak Ibu, di mata Tuhan kejadian kita itu ajaib Bapak Ibu dan dahsyat. Tuhan pencipta alam semesta ini, pencipta universe ini, pencipta langit dan bumi, pencipta tumbuh-tumbuhan, pencipta binatang, pencipta air, daratan, semua ini berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Di mata Tuhan, kejadian saya, kejadian Bapak Ibu, sahabat-sahabat Cornerstone, itu nggak sekedar biasa-biasa aja. Tetapi surga mencatat kejadian kita disebut sebagai dahsyat dan ajaib. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu? Ketika Tuhan melihat kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Ini menjadi suatu hal yang penting. Tidak hanya bagi saya dan Bapak Ibu. Bagi kita semua. Bagi kita semua orang-orang percaya. Bahwa Tuhan menyebut saya dan Bapak Ibu kejadiannya itu dahsyat. Dahsyat dan ajaib. Mengucap syukur atas itu. Oh Tuhan, aku bangga sekali. Terima kasih Tuhan. Engkau firman-Mu yang berkata tadi di kitab Mazmur 139 ayat 14. Bahkan Kau menyebut kejadianku dahsyat dan ajaib. Oh dahsyat dan ajaib. Jadi saya ini dahsyat dan ajaib. Amin. Pada saat kita fokus kepada pengucapan syukur, pada saat kita fokus kepada pengucapan syukur, pada saat yang sama Bapak Ibu, itu pada saat itu kita sedang mengalihkan fokus kita dari masalah, dari kekhawatiran, kepada apa? Kepada Tuhan. Pengucapan syukur adalah bentuk kita merefokus apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau selama ini mungkin kita terlalu banyak fokus kepada masalah, belakangan mungkin kita banyak fokus kepada hal-hal yang negatif. Kita terlalu banyak fokus kepada problem-problem yang ada. Hari ini dengan mengucap syukur itu membuat kita melakukan namanya refocus, mengganti fokus kita. Yang tadinya kita fokus kepada masalah, yang tadinya kita fokus kepada ketakutan kita sedang mengganti fokus kita kepada apa yang Tuhan katakan, mengganti fokus kita kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata di kitab Tesalonika tadi, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal kepada Tuhan di dalam segala hal. Karena itu adalah sesuatu yang diperintahkannya dan itu dilakukan di dalam nama Yesus. Jadi hari ini Bapak Ibu, mengucap syukur itu menjadi sebuah modal yang sangat baik bagi saya dan Bapak Ibu untuk memulai hari-hari kita. Saya sudah sering mengatakan bahwa ketika engkau melakukan kegiatanmu, engkau bangun pagi hari, sebelum engkau melakukan aktivitasmu, engkau mulai dengan berkata, aku mengucap syukur Tuhan karena engkau menyebut kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku mengucap syukur Tuhan karena engkau menyebut kejadianku dahsyat dan ajaib. Pada saat kita melakukan ucapan syukur sesederhana itu Bapak Ibu, di mata Tuhan itu adalah korban syukur. Di mata Tuhan itu adalah sesuatu dupa yang wangi. Karena itu artinya kita memulai hari kita dengan memuliakan nama Dia. Firman Tuhan berkata di Mazmur 19 ayat 1. Kita buka sama-sama sekarang. Mazmur 19 ayat 1. Mazmur 19 ayat 1 berkata demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kalau Bapak Ibu baca dari atas, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
Hari ini Bapak Ibu, cara termudah untuk Bapak Ibu dan saya untuk mengucap syukur. Bapak Ibu cukup melihat ke langit, Bapak Ibu cukup melihat cakrawala dan bilang, Tuhan kau dahsyat. Tuhan engkau dahsyat. Bagaimana engkau bisa menciptakan langit itu ya? Bagaimana engkau bisa menciptakan cakrawala itu? Tuhan kami bersyukur Tuhan. Engkau dahsyat. Sesederhana itu Bapak Ibu. Sesederhana itu. Saya sudah sampaikan tadi di depan, pada saat kita melakukan pengucapan syukur, pada saat kita banyak berterima kasih kepada Tuhan, itu artinya kita sedang mengalihkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan. Dahsyat kau Tuhan, bagaimana mungkin menciptakan langit? Langit ini begitu luasnya, ada bintang, ada bulan, begitu banyak planet di luar sana, jutaan bintang-bintang di luar sana. Dahsyat kau Tuhan. Itu baru dari satu ayat Bapak Ibu. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi semua ini pekerjaan tanganmu ya Tuhan. Kalau dulu zaman kita SD atau SMP, kita sering dapat tugas dari guru untuk membuat suatu prakarya, pekerjaan tangan, hasil tangan kita, hasil karya kita. Demikian juga dengan langit dan cakrawala Bapak Ibu. Jadi Tuhan, ini saya suka sekali kita menghayal-hayal firman Tuhan dalam konteks yang positif. Sebesar apa ya tanganmu ya Tuhan? Wow, besar sekali mungkin tanganmu ya Tuhan. Walaupun Tuhan itu sebenarnya dalam roh, tapi kita mencoba memvisualisasikan, membayangkan betapa hebatnya Tuhan itu. Jadi waktu engkau menganyam langit, membentuk bumi, wow, itu pekerjaan tanganmu ya Tuhan. Wow. Itu yang membuat kita tidak berhenti untuk berterima kasih kepada Tuhan Bapak Ibu. Mazmur 107 ayat 22. Kita banyak dari ayat kitab Mazmur. Mazmur 107 ayat 22 berkata demikian Bapak Ibu. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tadi kita sudah belajar bahwa korban syukur diucapkan di ayat sebelumnya di Ibrani 13 ayat 15 bahwa korban syukur itu sama dengan ucapan bibir. Ibrani 13 ayat 15 bahwa ucapan syukur itu sama dengan ucapan bibir. Di Mazmur 107 ayat 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Artinya biarlah mereka mempersembahkan ucapan bibir dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Hari ini pada saat engkau dan saya Bapak Ibu banyak bercerita tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan, di mata Tuhan itu adalah korban syukur, di mata Tuhan itu adalah suatu persembahan, di mata Tuhan itu adalah sebuah penghormatan. Amin. Amin. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Hari ini Tuhan gak ingin kita sekedar mengucap syukur dengan nada yang datar, dengan hati yang khawatir atau dengan ekspresi yang Tuhan aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur kau baik. Saya dan Bapak Ibu perlu mengekspresikannya bahkan dengan sorak-sorai. Dengan sorak-sorai. Pada saat kita mengucap syukur dengan sorak-sorai, apa yang Alkitab katakan tadi, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Artinya Tuhan ingin saya dan Bapak Ibu mengekspresikan lebih lagi. Pada saat kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kau dahsyat Tuhan, kau dahsyat. Kalau saya sharing firman Tuhan, saya senang sekali sambil melakukan gini Bapak Ibu. Itu bentuk ekspresi saya. Kalau Bapak Ibu mau melakukannya dengan ekspresi yang lain, silahkan. Tapi ekspresikan ucapan syukur itu dengan sorak-sorai, dengan antusias, dengan energi. Karena apa yang keluar dari mulut seseorang itu adalah apa yang ada di dalam perbendaharaan hatinya. Itu firman Tuhan. Hati kita hari ini perlu penuh dengan melimpah dengan ucapan syukur. Dan itu perlu keluar juga dengan melimpah. Kau dahsyat Tuhan, kau baik, engkau baik. Sungguh baik engkau bagi keluargaku. Sungguh baik engkau bagi anak-anakku. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Dahsyat. Ekspresikan dengan sorak-sorai Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bagaimana di kitab Yosua 6 dikatakan tentang bagaimana jatuhnya tembok Jericho.
tentang Yosua 6 ayat 1 sampai 27 berbicara tentang jatuhnya Jericho. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk membacanya, tapi kita tidak akan membaca semua ayat itu dalam sermon ini. Saya ingin kita membaca hanya di ayat yang kelima. Yosua 6 ayat yang kelima. Yosua 6 ayat yang kelima. Yosua 6 ayat yang kelima. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat. Pada saat Tuhan berkata seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Bukan sekedar runtuh, dikatakan fall down flat, berarti rata sama tanah. Bapak Ibu, saya menyampaikan, mungkin saat ini banyak tembok-tembok Jericho yang tinggal di dalam kita. Tembok-tembok Jericho mungkin adalah hal-hal yang membatasi kita. Tembok-tembok Jericho mungkin berbicara tentang kelemahan tubuh. Tembok-tembok Jericho mungkin berbicara tentang keterbatasan finansial kita. Tembok-tembok Jericho mungkin berbicara tentang hubungan yang belum pulih. Tembok-tembok Jericho mungkin berbicara tentang masalah orang tua dengan anak. Tembok-tembok Jericho mungkin berbicara tentang karir kita yang sepertinya tidak naik-naik. Tembok-tembok Jericho mungkinnya bisnis usaha kita yang sepertinya mandek, tidak mengalami adanya kemajuan. Mungkin banyak tembok-tembok Jericho saat ini yang sepertinya dindingnya tebal, dindingnya tinggi, temboknya tinggi, dindingnya tebal. Hari ini saya ingin memberitahu Bapak Ibu, tembok-tembok Jericho tadi perlu rata sama dengan tanah. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Pada saat seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Hari ini Bapak Ibu, bersoraklah dengan sorak yang nyaring. Hari ini Bapak Ibu, mulailah untuk terbiasa mengatakan Tuhan itu baik dengan suatu sorakan yang nyaring. Dikatakan dengan sorak yang nyaring di dalam Yesus Kristus. Karena itulah yang menjadi kehendak Allah. Seperti apa yang dikatakan di kitab Tesalonika tadi. Mengucap syukurlah senantiasa. Dan saya dan Bapak Ibu akan perlahan-lahan melihat dan mengalami, tembok-tembok yang dulunya sepertinya tinggi sudah tidak kulihat lagi. Tembok-tembok yang selama ini sepertinya sangat tebal sudah tidak lagi ada di depanku. Semua itu dapat terjadi Bapak Ibu pada saat kita mulai belajar untuk mengucap syukur dan mengucap syukur. Apa dikatakan tadi? Temboknya shall fall down flat. Tembok tadi akan rata dengan tanah. Hari ini Tuhan menginginkan apa yang menjadi tembok-tembok dalam kehidupan kita itu rata dengan tanah. Rata dengan tanah artinya itu tidak sejajar dengan mata kita. Artinya itu tidak lagi dilihat oleh mata kita. Artinya Tuhan menginginkan apa yang kita lihat menjadi masalah kita saat ini. Apa yang kita lihat dengan mata kepala kita. Ada begitu masalah yang ada di depan. Tuhan menginginkan masalah itu turun, jatuh, roboh, dan rata dengan tanah. Dan yang hari ini, yang saya dan Bapak Ibu lihat, hanya kemurahan Tuhan yang ada di depan. Pada saat tembok Jericho runtuh dan flat menjadi rata dengan tanah, apa yang mereka lihat? Mereka melihat tanah perjanjian dengan mata fisik mereka. Ada buah anggur yang banyak, ada madu yang melimpah, ada susu yang melimpah. Itulah Bapak Ibu, dimulai dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur, tadi sudah kita pelajari di kitab Korintus, bahwa kita mengucap syukur sebagai bentuk respon bahwa kita telah menerimanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada saya dan Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita sudah di dalam tanah Kanaan. Hari ini Tuhan menginginkan kita menikmati tanah Kanaan kita dengan cara kita senantiasa mengucap syukur. Pada saat kita mengucap syukur, kita akan belajar mengalihkan fokus kita. Tadi sudah saya sampaikan, tadi
Tadinya kita fokus kepada masalah, kita fokus kepada kekurangan, kita fokus kepada kemustahilan. Pada saat kita mengucap syukur, kita sedang berkata kepada masalah, "Hei masalah, mohon maaf, aku tidak mau melihat engkau lagi, tapi aku ingin melihat Tuhan yang ada di depanku." Mengucap syukur adalah bentuk kita mengalihkan fokus kita. Pada saat masalah bertubi-tubi datang, tekanan begitu banyak, intimidasi begitu banyak, kabar baiknya, Tuhan menyediakan suatu akses bagi saya dan Bapak Ibu melalui ucapan bibir. Pada saat kita mengucapkan sesuatu ucapan bibir, yaitu ucapan syukur, yaitu korban syukur, pada saat itu juga kita tidak lagi belajar untuk melihat masalah, tetapi kita belajar untuk melihat Tuhan kita yang lebih besar daripada masalah kita. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Mulai hari-hari kita dengan mengucap syukur. Tadi di firman Tuhan sudah dikatakan bahwa langit itu adalah ciptaan Tuhan, cakrawala itu ada pekerjaan tangannya. Belajar untuk mengucap syukur pada saat engkau melihat langit. Belajar untuk mengucap syukur pada saat engkau bangun pagi. Ada kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan. Aku tahu Tuhan bahwa di dalam Yesus Kristus Engkau telah memberikan kemenangan kepadaku. Terima kasih untuk kemenangan hari ini yang telah Kau berikan kepadaku. Aku mengucap syukur untuk kemenangan itu. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Amin. Itu hal yang sederhana Bapak Ibu. Karena pada saat kita mengucap syukur, itu artinya kita belajar mendeklarasikan bahwa Tuhan ada di atas masalah kita. Kita belajar mengucap syukur, itu kita sedang mendeklarasikan bahwa Tuhan jauh di atas masalah kita. Amin. Belajar untuk mengucap syukur. Karena saya percaya satu hal, orang-orang percaya yang senantiasa mengucap syukur itu menjadi sebuah lifestyle dan itu akan menular kepada orang lain. Dan kita akan melihat orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita akan belajar untuk juga senantiasa mengucap syukur. Karena mereka melihat cara terbaik, cara termudah untuk keluar dari masalah adalah pada saat saya dan Bapak Ibu belajar untuk mengucap syukur atas segala hal di dalam Yesus Kristus. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi nanti di dalam sermon selanjutnya setiap hari Rabu jam 8 malam. Sebulan ini, selama bulan September, kita akan belajar banyak berbicara tentang bagaimana orang percaya, orang yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, caranya untuk senantiasa mengucap syukur. Kita akan belajar lagi hal ini di sermon berikutnya. Saya berharap Bapak Ibu tetap terkoneksi dengan Cornerstone Jakarta, agar kita dapat bertumbuh bersama-sama di dalam Injil kasih karunia Tuhan. Sebelum menutup sermon ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala karunia, kebaikan, kemurahan, penyertaan-Mu. Dan hari ini pun kami boleh menonton sermon ini, kami boleh beribadah bersama-sama. Itu pun hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kami menyerahkan hari-hari kami ke depan, karena kami percaya ada kemenangan-kemenangan besar di depan yang Kau sediakan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk segala kemurahan ini Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa kebaktian onsite tatap muka Cornerstone Jakarta telah dimulai kembali setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria at Sudirman. Bagi Bapak Ibu yang berdomisili di daerah Jabodetabek, kita dapat bertemu bersama untuk berfellowship bersama di dalam kebaktian onsite tatap muka Cornerstone Jakarta. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Saya Mario Martin Gultom mengucapkan Tuhan Yesus mengasihi engkau, Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you and see you.